Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue di sini ya guys ya. Hari ini gue masih melanjutkan game Harvest Moon Back to Nature ya guys. Yang di minggu lalu tuh di hari Jumat udah gue upload adanya alat baru ya, alat pembuat baru, yaitu alat pembuat mayones ya guys. Iya, mayones yang bahan dasarnya dari telur, dan gue sudah membeli alatnya mayones ya guys. Betul ya. Jadi ya sangat excited guys kemarin tuh ya. Iya betul, seneng banget sih karena ya itu tuh alat yang betul-betul sangat gue nantikan gitu guys. Akhirnya setelah penantian gue selama 2 tahun ya guys, syukurnya ya berhasil ya guys. Gue udah ada tuh alat itu, dan kemungkinan gue akan memesan alatnya itu lagi tanggal 7 apa tanggal 8 sih guys kayaknya ya. Dan nanti juga gue akan coba apa tuh ngajak kerja kurcaci guys. Betul, karena ya gue mau coba aja deh di musim dingin, jadi supaya ada gue jadi nggak akan ngurus guys, gue cuma ngecek-ngecek aja. Jadi guys, caranya tuh kalau mau kurcaci itu ya kita harus memberi hadiah semuanya satu persatu guys. Jadi satu persatu kita ajakin, terus kasih hadiah, terus ya kasih hadiah, terus nanti kita bisa tanya aja tuh, atau kalau nggak salah enggak sih, kalau nggak salah, tapi nanti kita gue coba ya guys di tanggal 7 musim dinginnya kali ya guys. Iya iya iya, itu masih ada 2 hari guys. Sekarang masih kesiangan guys, kayaknya kecapean deh. Sekarang tanggal 5 musim winter ya guys, di tahun kedua. Nah ini guys, kalian baca tuh bayinya di klinik selama dicek katanya sehat-sehat aja guys, dan syukurlah kemungkinan sebentar lagi sih, iya kemungkinan akhir tahun ya menurut gue sih guys. Iya, karena sekarang juga untungnya cerah guys setelah kemarin gue cek cuaca ya. Jadi ya gue sangat seneng banget guys, dan hari ini kuda juga akan gue keluarin karena cerah juga guys. Dan karena dari awal musim sampai tanggal 4-nya tuh sekitar 4 harian bener-bener hujan salju terus guys. Jadi ya kesian nih hewan-hewannya, kayaknya udah bosan juga terus di dalam kandang. Dan ya aman ternyata. Hari ini cerah cuacanya guys, sangat cerah. Ini bagus banget sih. Nah guys, biasanya kalau cerah tuh kayu-kayu yang di luarnya tuh jarang lapuk sih guys. Iya, jarang rusak tuh kayunya tuh, karena mungkin rusaknya tuh kena salju ya, kena hujan salju. Jadi ya gitu guys, jadi kayu-kayunya tuh bisa rusak dan mudah rusak gitu ya. Betul, itu sih. Oke ya, sekarang tadi udah gue keluarin hewan-hewan pertama gue, anjing gue, terus kuda gue juga udah gue keluarin guys. Dan sekarang nih saatnya gue lagi sikat-sikat dulu semua sapinya guys. Waduh, ini berdempetan banget sih guys. Ini susah sih, ini agak, coba ya. Ternyata dapat guys. Habis dempetan banget sih, ini dekat-dekatan banget guys. Iya betul. Oke, ini sapi 4 siap. Oke ya. Sekarang gue coba peras semua susu sapinya ya guys. Ini yang L, ini yang gold nggak sih? Ini sapi satu kan? Oh, itu L juga. Oke. Yang ini, nah ini enggak, ya itu sapi satu ternyata ya. Tunggu, jangan bareng-bareng gini guys. Ini susah nih, dempetan gini susah guys. Coba, syukur udah dapet ternyata. Belum. Gue kira kena. Karena guys kalau di belakang tuh biasa sambil jalan, jadi nggak akan kena ya. Dan sapi 5 size-nya masih L ya guys. Tunggu, kok ada madu guys? Apa mungkin kemarin lupa gue masukin madu kali ya? Iya, sepertinya gue lupa deh masukin madu guys. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Cuman dalam situ jadi sempit sih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa ya. Sekarang kita isi dulu semua box pakannya guys, sebanyak 6 unit ya. Tapi ini agak ngalangin sih, iya. Jadi agak makan waktu guys, sayang banget. Oke, nah kurang, enggak, ini ternyata gue kira kurang 1. Susah banget guys, ini sama karena dulu 2 barang tuh ya, jadi agak susah gue jadi menyimpan pakannya ya. Oke, nggak apa-apa, selesai di sini guys. Kandang sapi udah gue urus, udah gue sikat semua sapinya, udah gue juga kasih pakan semuanya guys ya. Sekarang itu kan kalian lihat kan guys, kolam ikannya tuh benar-benar beku. Jadi ya itu udah dipastikan ikannya akan mati kalau ada ikannya. Tapi kalau nggak ada ikannya ya otomatis aman sih. Udah ada di dalam kulkas juga guys, jadi ya benar-benar aman lah, ikannya nggak akan hilang dan nggak akan hancur juga. Karena kalau dibiarkan di tempat yang beku seperti itu,
otomatis tuh pasti mati. Gue akan ngulang lagi tentang apa, ngurus dari pertama mancing ikan gitu. Itu bener-bener capek sih guys, sangat merepotkan ya. Itu lumayan sih, makan waktu juga nantinya. Iya, sayang kan kalau kita udah ngumpulin ikan banyak-banyak, taunya tiba-tiba mati semua. Makanya kalau kalian misalkan main di musim dingin tuh jangan sampai ikannya lupa dimasukkan dalam kulkas. Harus ingat itu selalu guys. Akhir musim fall lah kalian udah prepare tuh, udah siap-siap masukin aja dalam kulkas ya. Oke, sepertinya karena sekarang alat mayones udah mulai ada ya, gue akan membuat seluruh telurnya akan gue jadikan mayones sepertinya guys. Dan kemungkinan akan sisakan satu ya untuk popuri, karena popuri kurang suka mayones guys. Iya, sukanya tuh spa boiled egg sih, itu favoritnya. Jadi ya gue hari-hari gue kasih aja spa boiled egg semuanya guys. Betul. Oke, ini gue coba dulu deh. Jangan kebuang lagi dong, please lah. Sorry guys, sorry. Kebuang tuh telurnya. Oke, ini pokoknya semuanya sepertinya ya guys ya. Kita akan semua jadikan mayones 9 unit dan satunya akan jadikan spa boiled egg. Seperti itu sih guys. Oke, apa udah kosong? Oh, ini masih ada ternyata. Ini size-nya tuh biasanya nggak sama sih guys. Tapi kalau love-nya banyak, meskipun ini tuh size-nya bisa beda-beda sih. Karena kan ada ayam yang mungkin sangat sehat, mungkin ada juga yang kurang sehat juga hewan-hewan ayamnya. Jadi ya itu menentukan kualitas dari semua ayam yang gue pelihara di sini guys. Iya, sangat menentukan sih kualitasnya. Oke, itu cuma satu aja cukup lah guys ya. Nah, sekarang saatnya menuju area hutan, mau menuju Bukit Mother Hill. Buat yang pertama jadikan telur ini spa boiled eggs dulu. Nah, ada N di sana ya guys. Betul. Nah, sekarang waktunya menuju menggali tambang musim dingin ya guys. Semoga aja mendapatkan hasil yang bagus guys. Tapi nggak tahu, kita coba lihat aja ya. Oke, sekarang waktunya menuju tambang musim dingin. Iya, betul. Oke, gue akan coba menggali guys. Kira-kira dapetin apa aja ya guys. Coba ya, paling pertama dapat apa nih? Kita coba cek ya. Oh, langsung nemu tangga guys. Oke, nggak apa-apa. Kita turun lagi aja langsung. Kita coba gali-gali lagi. Oh, batu pertama guys. Tidak, batu tidak sangat rekomendasi. Oke, ada tangga lagi. Kita turun lagi guys. Coba kita gali-gali lagi di lantai 3 ini ya guys. Iya. Oh, dapat itu dong langsung. Apa tuh bukan Mr. Lee ya, Mr. Lee yang biru ya, betul. Nah itu Mr. Lee kedua. Oke, nemu tangga lagi. Kayaknya enggak sih guys, kayaknya kecapean deh kalau terus turun. Nah, ada lagi Mr. Lee guys. Oh, batu. Oke, asik, nemu lagi guys. Coba ya kita terus gali. Kayaknya sepertinya di lantai ini aja sih guys, nggak usah turun lantai lagi ya sepertinya ya. Itu ada mantate guys, yang hijau tuh ada mantate yang bentuknya kayak prisma gitu guys. Iya. Oke, ini udah penuh ternyata tasnya guys. Oke lah, syukur. Karena di dalam tasnya ada 3 guys. Jadi itu hampir makan barang, hampir makan tempat gitu ya. Iya, karena ada 3 guys, betul. Sayang banget sih kalau misalkan masih kosong 2, atau harusnya gue kosongin dulu kali ya guys kantongnya ya, jadi bisa nampung 9 ya. Itu sangat beruntung sih. Emang musim dingin sedikit banget mendapatkan hasil, tapi seenggaknya punya dari hasil hewan ternak gitu guys, enggak ngandelin hasil alam ya. Dan tanaman ya nggak bisa, karena ya sekali lagi karena tertutup salju ya guys tempatnya, jadi sangat tidak bisa. Betul, kita hanya bisa nanti menanam, memanen, dan juga menebar benih lagi ya di musim spring, summer dan juga fall ya guys. 3 musim itu yang bisa kita tanami lapangannya ya, lapangan gue punya. Iya, ini masuknya lapangan sih guys. Coba deh kalian cek, semua tuh rumah-rumah warga tuh nggak ada yang punya seluas ini gitu, nggak ada yang punya area tamannya itu seluas ini. Tuh kaki Saibara cuma segitu, wine jual anggur cuma kecil, cuma dipakai untuk nanam anggur doang, itu kecil kan guys. Iya, jadi ya nggak ada yang lebih besar, semua tuh masing-masing kecil sih menurut gue sih. Tapi nggak tahu guys, kalau ini misalkan bisa ke belakang gereja tuh, belakang tempat gereja, kayaknya akan jadi lebih
lebih besar sih menurut gue. Iya, sepertinya pasti luas banget sih kalau bisa ya. Oke, ini guys gue beli alat-alat, sorry guys, bahan-bahan ya, bahan-bahan untuk masakan. Karena gue belum kepikiran lagi sih guys untuk resep-resep ya. Karena bahan-bahannya tuh agak sulit sih guys. Iya, agak ya banyak yang susah juga. Tunggu, travel gue pernah nyimpen gak sih guys dalam kulkas? Kayaknya belum deh. Ya, belum sempet sih. Enaknya tuh guys kalau misalnya kita mau buat masakan tuh udah punya semua barang gitu. Iya, jadi keju udah punya, alat keju sekarang kan belum punya nih alat keju gue guys, jadi akan agak susah gitu, cuma mayones doang. Iya betul, jadi untuk membuat bahan karena ini tuh ada yang susah sih guys. Iya, oh ini sashimi ada yang gampang sih guys. Guys ini sashimi gampang banget loh. Oke, oh resepnya dari Greg ya, kayak sepertinya gue pernah diberikan deh resepnya guys dari Greg ya, sepertinya ya. Kalau nggak salah inget pernah sih. Ikan sedang atau besar, gue ikan sedang ada, ikan besar ada. Sashimi, tunggu, sashimi pernah nggak sih guys? Gue lupa guys, perasaan udah pernah bikin deh. Karena itu simple guys, jadi gue carinya yang mudah-mudah aja, itu bener-bener sangat mudah sih. Iya. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya. Tadi udah gue dari supermarket membeli barang-barang. Sekarang saatnya gue kembali ke rumah dulu guys, untuk menyimpan semua barang-barang yang tadi gue beli di supermarket ya guys. Ini dulu deh, telur deh buat Popuri deh. Makasih ya udah percaya aku bagian ya kamu. Jelas, terima kasih juga Popuri, sama-sama juga ya. Oke guys, sekarang simpan dulu deh ini rotinya. Madu dapat 2 karena sepertinya madu yang kemarin itu guys. Iya, jadi kenapa pencet bulat sih guys? Salah guys, sorry. Jadi madunya ada 2 di sini guys, betul. Ini madu paling banyak sih. Susu tuh milk M ya. Oke, M udah 20 tuh. Gue cek dulu cuaca deh guys, biar nanti keluarnya tuh gue tenang. Syukurlah cerah nanti hari Jumat ya guys ya. Pokoknya tungguin aja di next episode. Oke, Star One Sport hari ini kami laporkan hasil dari ronde 7 pada F3 14 World Grand Prix. Seperti waktu yang lalu, Josephine dan Elizabeth saling bertarung merebut posisi pertama. Elizabeth ke-1, tapi Josephine berhasil naik ke urutan 2 di total poin dan mendekati pada Flora untuk dapat poin terbaik dari semua. Hasilnya nih guys. 1 Elizabeth, 2 Josephine, 3 Asuka, 4 Mary, 5 Cecil, 6-nya Maylin, total poin. Nih, ini total poinnya guys. 1 Flora 36 poin, Josephine 34 poin, Asuka 33 poin, Elizabeth 25 poin, Mary 16 poin, Maylin 15 poin, Cecil 10 poin, Lily 5 poin, Aja 4 poin, dan Margaret 4 poin guys. Oke gitu ya guys, seru sih. Sepertinya ini acara race ya guys. Iya acara race gitu deh, balapan kayaknya guys. Seru. Oke, nggak apa sih guys. Sepertinya gue akan masuk lebih cepat mungkin ya guys. Tapi nggak tahu juga deh. Nanti kita coba aja deh. Apakah gue sanggup sampai jam 5 sore? Karena ini udah habis lagi guys. Gue nggak ada kerjain apa-apa lagi sih. Oke, karena nggak ada lagi tugas yang gue selesaikan guys. Gue akan bentuk lagi deh ini kayu sih ya. Ya kita bentuk lagi jadi pembatas kayu lagi guys. Oke. Kita coba ambil dulu kayu-kayunya nih, 9 udah penuh nih. Tuh ini hitung berapa kayu ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oh 13 kali kayu guys. Oke sekarang kita hitung 13 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tunggu hitung aja ya, 10 dari sini guys, 11 12 13 guys, cukup ya. Karena ini udah sesuai sih guys. Kalau lebih dari sini takutnya gak akan cukup nanti ke bagian ujungnya. Nah yang ini juga gue fullkan dulu deh. Ini 10 gak sih? Coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh iya 9 juga guys. Jadikan 13 dulu ya. 10 11. Tunggu, kok masuk sih? 11 12 dan 13 guys. Oke cukup guys. Nah udah cukup sih. Tapi tunggu kita lihat dulu. Ini masih jam 3, kayaknya masih banyak waktu sih gue sih guys. Oke nggak apa deh, kita coba sekali lagi guys. Kita ambil lagi kayu-kayu yang ada di sini dan simpan lagi di pembatas yang berikutnya itu guys. Ya karena itu masih ada yang kosong tuh ya. Mumpung waktunya masih ada juga kan guys, jadi ya gue lebih
apa biar ada aja kegiatan gitu guys. Iya, sebetulnya gue bisa aja sih langsung tidur, cuman Zack kan belum datang guys. Iya, jadi kan sayang aja sih, tunggu sampai Zack datang baru deh gue masuk dalam rumah guys. Jam 5 sore cukup lah guys, jam 5 tepat setelah Zack datang kita langsung masuk rumah. Sekarang waktunya gue mengambil kuda gue guys. Kot kayunya guys. Oke, kita ambil kudanya. Sekarang saatnya masuk kandang. Kau Inim ya guys. Iya, Inim, nama kuda gue Inim guys. Dan nama anjing gue tuh Imin ya. Jadi kembar tuh, kayak kembar Imin dan juga Inim ya guys. Oke, nggak apa-apa guys, selesai. Nah, tunggu sampai itu pas waktu kan guys, tepat waktu banget nih. Kita ambil anjing gue guys dan segera masuk rumah. Pokoknya produk yang ada dalam bin. Oke, silakan Zack. Terima kasih. Seperti biasa ya guys, kalau udah pukul 5 sore pasti akan mati musiknya. Dan karena tadi gue udah cek cuaca, udah cek acara TV juga, jadi gue langsung aja deh tulis dalam berita lalu tidur ya guys. Oke semuanya, gue rasa untuk episode hari ini cukup sampai di sana dulu. Nanti ketemu lagi semoga di hari Jumat di tanggal 3 ya. 3 Oktober guys. Wah, udah bulan baru lagi. Udah bulan baru lagi ya guys. Sorry guys, belibet nih. Iya, jadi pokoknya tungguin aja karena tanggal 6-nya ada ulang tahunnya Grey, cucunya kakek Saibara ya guys. Tanggal 23 Oktober. Makasih. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video gue. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan tekan juga tombol loncengnya ya. Oke, gue pamit. Bye-bye.